Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh mengalami kasih-Mu yang melimpah. Engkau memberikan segala-galanya kepada kami. Dan kami wajib untuk memberikan kesaksian tentang kehadiran-Mu yang kami alami bersama-Mu. Seperti kami juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Nabi Elia. Bantu kami ya Bapa dalam kelemahan dan keterbatasan kami, untuk setia menjalankan perintah-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan hari ini Yesus bicara tentang Nabi Elia yang datang kembali dalam diri Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis adalah Elia yang baru, yang dijanjikan akan datang kembali. Ya, ketika ia naik ke surga dengan menggunakan kereta berapi, dan orang Yahudi percaya bahwa dia akan kembali, ya, untuk mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Dan itulah menurut Yesus, tafsiran Yesus, Yohanes Pembaptis adalah Elia yang baru. Ya. Nah, karena itulah maka siapakah Elia itu? Orang yang sederhana yang dipakai Tuhan. Dan banyak orang sederhana dipakai Tuhan untuk mewartakan kebenaran Allah yang maha agung. Orang sederhana. Ya, banyak sekali orang sederhana yang dipakai Tuhan. Beberapa hari yang lalu seperti Juan Diego, seorang duda yang dipakai Tuhan melalui Bunda Maria, sehingga ada gambar Maria Guadalupe. Orang sederhana, seorang duda dipakai Tuhan. Dan Anda juga, saya juga dipakai Tuhan. Asal kesederhanaan mencari Tuhan. Dan disitulah Elia mewartakan siapa Allah yang sesungguhnya. Allahku adalah Yahweh. Yahweh adalah Allahku. Nama Elia artinya begitu. Dan karena Raja Ahab dengan istrinya Yezebel telah menggantikan Yahweh dengan Baal, nabi palsu, raja palsu, Allah palsu. Disitulah tampil Allah mengajak Elia, memanggil Elia untuk menyatakan siapa Allah yang sesungguhnya. Dan terjadilah 3,5 tahun Elia mengatakan tidak akan ada hujan. Ya, dengan kekeringan, dengan kemiskinan, dengan kelaparan, sehingga Elia terancam dan dia bersembunyi di Sungai Kerit. Di Sungai Kerit inilah dia bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah, sekali lagi mengalami Allah. Dalam 3,5 tahun diberi makan oleh burung gagak. Ya, lalu dia tampil untuk datang kepada seorang janda miskin. Hanya ada terigu dan air dan minyak untuk dibuatkan roti. Elia, berikan itu kepadaku, dan roti, terigu, minyak tak akan berakhir. Dan anak si janda itu kemudian dibangkitkan oleh Elia. Elia tampil sekali lagi kepada Raja Ahab, tetapi raja tidak mendengarkan. Dan kemudian mereka mengadakan pertandingan, siapakah yang berkuasa? Allah Israel Yahweh ataukah Allah Baal? 900 nabi palsu berteriak, berdoa supaya menghancurkan korban sapi, tetapi tidak terjadi. Tapi ketika Elia berdoa, api dari surga menghantam korban yang telah disirami dengan air. 900-an nabi dibakar, dipenggal kepalanya di Sungai Kison, di Gunung Karmel. Tapi Elia diancam oleh Yezebel dan akan dibunuh. Elia kemudian kecewa, marah, sedih, karena dia berjuang sendirian. Dan itulah saudaraku terkasih, kemudian dia harus diberi makan oleh burung gagak sampai perjalanan ke Gunung Sinai, Gunung Horeb, 40 hari 40 malam. Di sana dia tidak bertemu dengan badai, tidak bertemu dengan gempa, tidak bertemu dengan api, tapi bertemu dengan angin sepoi-sepoi basah. Perjumpaan dengan Allah hanya mungkin dalam keheningan dan kesunyian batin. Mari saudara, kita diajak untuk mendengarkan pengalaman dari Yohanes Pembaptis. Pengalaman Yohanes Pembaptis adalah pengalaman kita. Dia di padang gurun, dia makan makanan yang sangat sederhana. Dia pakai baju yang terbuat dari bulu onta. Dan dia mencari Tuhan dan mengerti panggilan hidupnya dan mengerti siapa Yesus, sang cahaya itu. Dan dia membuka tali kasutnya pun dia tidak berdaya. Dan itulah
perjalanan hidup rohani kita. Perjalanan hidup rohani kita seperti perjalanan hidup Yohanes Pembaptis. Apakah Anda dan saya berkobar-kobar untuk berjumpa dengan Yesus? Mari saudara, masa Natal ini kita diajak untuk berkobar-kobar untuk Yesus, untuk hidup sederhana, untuk mencari Tuhan di atas segala sesuatu, dalam kesederhanaan, dalam kenestapaan, dalam ketidakbisaan. Semoga Anda dan saya mempersiapkan masa Natal ini dengan masa penuh rahmat, penuh gairah, tapi dengan penuh semangat untuk mencari Tuhan, bukan mencari diri kita sendiri. Semoga Tuhan menguatkan kita dan membuat kita semakin mencintai Yesus dan mencari Yesus di atas segala sesuatu, bukan yang lain, bukan Baal-Baal, bukan dewa-dewa palsu, bukan uang, bukan harta, bukan kekayaan, ya, tetapi mencari Tuhan dalam keheningan dan kesunyian, dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Semoga Anda digerakkan untuk mencari Tuhan di atas segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.